Ya, selamat sore, Shalom, jemaat Smart People yang sangat diberkati Tuhan. Senang sekali bisa melayani di tempat ini, dan ini merupakan suatu kehormatan bisa melayani di tempat ini. Terima kasih untuk kepercayaannya, supaya saya bisa sampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, yang pertama, saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Pastor Wempi Poluan dari GBI Crown Palace. Saya berjemaat di situ dan saya juga melayani di situ. Ya, gereja kami ada di Jalan Dr. Cipto nomor 151. Ya, mari sama-sama sebelum kita mulai, kita satukan hati dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus Allah yang sempurna, terima kasih Tuhan untuk sore ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kasih setiamu, dan terima kasih untuk tuntunan Tuhan, untuk berkat Tuhan dalam hidup kami. Segala yang baik dalam hidup kami percaya itu selalu berasal daripada Tuhan. Dan sore ini kami siap diberkati dengan firman Tuhan. Kami siap dipenuhi dengan janji-janji Tuhan. Dan kami siap dipenuhi dengan Roh-Mu yang kudus. Buka akal pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu, sehingga mereka nanti bisa menangkap sesuatu daripada Tuhan. Biarlah Roh Kudus ada pada setiap kami, sehingga kami bisa menerjemahkan setiap firman yang akan Tuhan sampaikan pada sore hari ini. Terpujilah Engkau Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kami siap diberkati dengan sabda-Mu yang mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi shalom, sahabat-sahabat Smart People yang sangat diberkati Tuhan. Nah, call for more, itu tema yang diberikan kepada saya. Call for more, artinya kita dipanggil untuk melakukan hal yang lebih lagi. Ya, dipanggil untuk melakukan hal yang lebih lagi. Berarti saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk melakukan sesuatu yang di atas rata-rata. Ya, yang di atas rata-rata pada umumnya orang kerjakan. Ya, kalau orang bisa mengerjakan hanya 50% atau 60% itu standarnya. Karena call for more, Anda dipanggil untuk lebih, saudara dan saya akan melakukan lebih daripada 50%. Dan tentunya atas penyertaan dan tuntunan Tuhan. Ya. Nah, sahabat-sahabat Smart People yang sangat diberkati Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, ya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, sama-sama kita buka. Berkata demikian, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan sampai Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, para jemaat atau sahabat-sahabat Smart People yang sangat diberkati Tuhan, kita tahu saudara, sebelum Yesus naik ke surga, itu murid-murid mengalami sesuatu yang cukup struggle. Mereka mengalami sesuatu yang cukup meresahkan bagi mereka. Maksudnya adalah orang yang selama ini menjadi mentor bagi mereka, orang yang selama ini yang menjadi support bagi mereka, support sistem mereka sudah nggak ada, ya, sudah tidak ada. Apa yang harus mereka lakukan? Ya, apa yang harus mereka lakukan? Mereka nggak tahu harus berbuat apa. Tapi Tuhan melarang mereka. Nah, Tuhan melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem. Ya, sampai kapan Tuhan suruh kita? Sampai kapan murid-murid disuruh nunggu? Nggak ada waktu yang ditentukan. Alkitab nggak mencatat 2 hari, 3 hari, atau 4 hari. Ya, jadi sambil menunggu Roh Kudus, itu murid-murid nggak tahu harus berbuat apa. Ya, mereka kehilangan pegangan, mereka kehilangan yang namanya motivasi mereka.
Yesus yang selama ini bersama dengan mereka, udah nggak ada. Sudah nggak ada. Terus aku harus gimana lagi? Ya. Orang yang selama ini jadi panutan sudah nggak ada. Tapi jemaat smart people yang diberkati Tuhan, kita lihat sama-sama. Di Kisah Rasul 1 ayat 8, saya ulangi lagi Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Ya, berarti sekarang kita sudah terima kuasa. Ya. Berarti sekarang kita sudah menerima kuasa. Kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Dan sekarang Roh Kudus juga sudah turun ke atas kita. Dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, dengar baik-baik saudara. Saudara dipanggil untuk menjadi saksi. Ya. Berarti saudara harus menyaksikan kebaikan Tuhan. Harus menyaksikan semua pertolongan Tuhan yang sudah pernah saudara dan saya terima. Ya. Akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, sahabat smart people yang diberkati Tuhan, apa sebenarnya yang Yesus tinggalkan lewat Roh Kudus? Apa yang Yesus tinggalkan lewat Roh Kudus? Ya. Yang Yesus tinggalkan itu adalah otoritas. Kuasa itu berarti otoritas. Jadi ayat ini yang Yesus tinggalkan lewat Roh Kudus yaitu otoritas. Otoritas itu berarti punya kuasa. Ya, sebagai contoh, saudara kalau jalan ya, Anda masuk ke sebuah jalan, lalu ada tanda verboten, tanda nggak boleh masuk, ya kan? Tanda nggak boleh masuk. Nah, saya mau tanya pada saudara, biaya membuat apa? Rambu lalu lintas verboten itu yang nggak boleh masuk, itu biayanya berapa? Itu paling menurut saya paling mahal membuat pelang lalu lintas dengan tongkatnya, dengan bundaran, dengan cat dan segala macam, itu paling cuman harga 2 jutaan paling lama. Paling mahal 2 jutaan. Tetapi walaupun itu harganya murah, cuman 2 jutaan, saudara. Ya. Lalu itu ditaruh di depan gang atau di depan sebuah jalan, saya berani berkata kepada saudara, mobil yang harganya 400 miliar, mobil yang harganya 500 miliar, begitu dia lihat tanda itu, nggak akan berani masuk, saudara. Itu kenapa? Ya, besi dengan tongkat, dengan warna merah, dengan garis miring warna hitam, itu memiliki otoritas. Nah, ya, memiliki otoritas. Ya, walaupun itu cuma 2 juta, mobil harga 1 miliar sekalipun, itu akan taat. Dia nggak akan berani masuk ke dalam jalan itu. Karena ada tanda itu. Nah, tanda itu memiliki otoritas. Itu sebabnya mobil harga berapapun, saudara, ya, yang murah sampai yang mahal pun nggak akan pernah boleh masuk ke sana. Dan kalau masuk, pasti ada sanksi yang harus diterima. Masuk dalam pelanggaran. Nah, itu sebabnya saya berani berkata bahwa itu yang namanya otoritas. Ya. Nah, lewat Roh Kudus itu saudara dan saya diberikan otoritas. Nah, otoritas ini buat apa? Kuasa Roh Kudus itu buat apa? Salah satunya adalah apa? Buat call for more. Untuk saudara bisa melakukan lebih lagi. Karena kalau saudara melakukan sesuai dengan kemampuan kita, dengan kesanggupan kita nggak perlu yang namanya kuasa. Kita nggak perlu namanya campur tangan daripada Roh Kudus. Karena kita harus melakukan lebih. Ya. Makanya lebih itu berarti di luar pikiran kita, di luar kemampuan kita, di luar jam terbang kita, di luar kesanggupan kita. Nah, karena kita nggak mampu, Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan saudara dan saya bisa menjadi saksi. Nah, tanpa Roh Kudus, saudara dan saya nggak akan pernah bisa menjadi saksi. Ya. Nah, waktu kita diberi kuasa, itu diberi kuasa lewat Roh Kudus, gunanya untuk apa? Jemaat smart people yang diberkati Tuhan. Buat kita menjadi semakin sejahtera, membuat kita semakin kaya. Enggak cuman itu. Ya, itu hanya salah satu yang keberapa. Hanya salah satu yang keberapa aja. Kalau saudara bisa menjadi sejahtera, saudara menjadi kelimpahan, itu adalah bonus. Tapi yang penting Roh Kudus itu ketika dicurahkan, saudara,
Itu gunanya untuk apa, saudara? Tujuan utama tujuan utama Tuhan memberikan Roh Kudus itu supaya terlaksana yang namanya the Great Commission atau yang namanya amanat agung. Nah, ya, call for more, melakukan lebih itu adalah apa? Melakukan yang namanya amanat agung, saudara. Amanat agung itu adalah perintah Tuhan yang terakhir sebelum dia naik ke surga. Ya, the last command is our concern, saudara. Perintah Tuhan yang terakhir menjadi konsentrasi kami, saudara. Nah, saudara dipanggil oleh Tuhan bukan untuk menjadi kaya, bukan untuk menjadi terkenal, bukan untuk menjadi semakin famous, saudara. Enggak. Tujuan utama saudara dipanggil lebih untuk Tuhan, untuk melakukan apa? Supaya terwujud yang namanya amanat agung, saudara. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menjadi pelaksana amanat agung, saudara? Ya, oh itu tugas gereja, Pak. Ya, emang benar itu tugas gereja. Tapi sebenarnya bukan hanya gereja saja yang bertugas menyebarkan amanat agung. Orang biasa seperti saudara dan saya harus bisa menyebarkan amanat agung. Lewat apa? Nah, lewat apa? Apakah kita harus berbondong-bondong sekolah Alkitab semua? Ya. Itu kurang efektif. Terus gimana, saudara? Kita bisa menjadi saksi itu dengan caranya gimana? Nah, mari sama-sama kita lihat satu ayat lagi di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Yohanes 16 ayat 7 dan ayat yang ke-8 dikatakan demikian, saudara. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah, dengar baik-baik, adalah lebih berguna bagi kamu, ya enggak, jika aku pergi. Nah, dengar baik-baik, saudara. Ini wow banget, saudara. Ini wow banget menurut saya. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Ya. Tidak akan datang kepada kita. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Ya. Kebenaran dan penghakiman, saudara. Ya. Jemaat Smart People yang diberkati Tuhan, ini luar biasa. Jadi salah satu tujuan Tuhan itu bukan sempurna. Ya. Tujuan Tuhan memanggil Anda itu untuk call for more, bukan untuk menjadi sempurna. Saudara dipanggil Tuhan untuk lebih lagi, saudara dan saya dipanggil itu untuk apa? Untuk menjadi pribadi yang berguna. Amin. Yang berguna bagi orang di sekitar kita. Buat apa kita pelayanan setiap hari? Tapi kalau hidup kita ini nggak berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Buat apa kita punya jam terbang tinggi, saudara? Buat apa kita punya jam pelayanan yang tinggi, yang padat, saudara? Buat apa kita punya posisi strategis di gereja? Tapi kalau kita nggak berguna bagi orang lain, ya nggak? Alkitab berkata, adalah lebih berguna bagi kamu. Nah, dengar baik-baik. Adalah lebih berguna bagi kamu. Maksudnya adalah apa? Saudara bisa menjadi saksi, bukan harus pergi berbondong-bondong, kita buka mission trip kemana ke daerah pelosok, mission trip ke negara tertentu. Kalau seperti itu boleh-boleh aja, tapi yang paling simple adalah tapi dampaknya besar itu adalah apa? Ketika saudara dan saya bisa menjadi berguna. Nah, ya, jadi orang-orang yang belum kenal Tuhan, ketika mereka tahu kita bisa berguna bagi mereka, saudara, itu adalah momen yang paling pas, event yang paling pas untuk saudara berbicara kepada mereka, saudara menunjukkan Yesus kepada mereka. Ya, nah, salah satu tujuan Tuhan bukan sempurna, tapi berguna. Jadi, sahabat-sahabat Smart People, tanpa kenaikan Yesus, kita tidak akan pernah jadi orang yang berguna. Ya. Jadi tanpa kenaikan Yesus ke surga, kita nggak akan pernah bisa menjadi orang yang berguna. Karena orang hanya bisa melihat Yesus dalam hidup kita, kalau kita ini berguna bagi mereka. Ya.
Mereka nggak peduli kita jadi pemimpin pujian. Mereka nggak peduli kalau kita bisa overtone 8 atau 7 oktav. Mereka nggak peduli kalau kita itu kalau kita pandai berkhotbah. Enggak. Yang mereka lihat adalah kamu ini berguna enggak? Hidupmu ini ada dampaknya enggak? Ya. Orang hanya bisa melihat Yesus dalam hidup kita kalau kitanya ini berguna. Ya. Jadi makanya saudara dipanggil itu untuk menjadi orang yang berguna. Menjadi orang yang berfungsi. Kita dipanggil itu untuk berfungsi, bukan untuk bergengsi. Ya, paham ya? Ya. Bagaimana caranya kita bisa berguna bagi orang lain? Ya. Nah, karena apa? Karena percuma kelihatan sempurna. Percuma kelihatan sempurna kalau nggak ada yang bisa dipelajari dalam hidup kita. Sama aja nggak berguna. Ya. Buat apa kelihatan sempurna? Buat apa kelihatan pinter? Buat apa kelihatan punya titel? Tapi kalau kita nggak ada yang bisa dipelajari dalam hidup kita, orang nggak bisa belajar sesuatu dalam diri kita. Buat apa? Ya. Nah, di sini ada kata-kata yang luar biasa, saudara, dari ayat ini. Ada kata-kata, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Nah, siapa yang akan menginsafkan dunia? Siapa yang akan menginsafkan dunia? Nah, lihat baik-baik. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Siapa yang akan menginsafkan dunia? Pertanyaannya sederhana. Pertanyaan sederhana. Siapa yang menyadarkan dunia? Siapa yang mempertobatkan dunia? Siapa yang menginsafkan dunia? Benar, Roh Kudus memang benar. Tapi sebenarnya siapa yang menginsafkan dunia? Siapa yang menyadarkan dunia? Siapa yang mempertobatkan dunia? Ya saudara dan saya. Kenapa bisa dibilang saudara dan saya? Karena saudara dan saya sudah menerima Roh Kudus. Amin. Ya, karena saudara dan saya udah terima Roh Kudus. Karena saudara dan saya sudah terima Roh Kudus itu bukan cuma disimpan aja dalam hati, bukan hanya disimpan dalam lubuk hati. Enggak, Roh Kudus itu harus berkarya dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus itu berkarya, saudara dan saya bisa menjadi orang yang berguna, saudara. Nah, kalau saudara berguna, saudara bisa menyadarkan orang-orang di sekitar kita. Anda bisa menginsafkan orang-orang di sekitar kita. Anda bisa mempertobatkan orang-orang di sekitar kita, saudara. Ngerti maksud saya, saudara? Ya, memang Roh Kudus yang menginsafkan. Ya, sebelum Roh Kudus bekerja melalui kita, dia akan bekerja dulu di dalam kita. Ya, yang pertama Roh Kudus bekerja di dalam kita. Setelah Roh Kudus bekerja di dalam kita, Roh Kudus akan bekerja melalui kita. Yang pertama, step terawal adalah saudara terima Roh Kudus. Setelah terima Roh Kudus dalam hidup kita, dan Roh Kudus itu akan memakai kita untuk menginsafkan dunia. Memang benar, Roh Kudus yang menginsafkan dunia. Lewat siapa? Melalui siapa? Melalui saudara dan saya, saudara. Nah, itu sebabnya jemaat Smart People yang diberkati Tuhan, saudara, Roh Kudus itu sudah turun atas kita. Maksudnya adalah melalui kita, melalui saudara dan saya, kita itu menginsafkan dunia. Menginsafkan dunia itu seperti apa, Pak? Menginsafkan dunia itu artinya apa? Saudara dan saya membebaskan mereka yang hidupnya terbelenggu. Membebaskan mereka yang hidup terbelenggu. Membebaskan mereka yang terikat selama ini. Terikat apa? Roh jahat. Terikat apa? Terikat dengan hal-hal yang negatif. Terikat apa? Terikat dengan masa lalu. Terikat apa? Terikat dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena saudara dan saya udah terima Roh Kudus, saudara harus menginsafkan mereka. Menyadarkan mereka. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka. Serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru. Amin, saudara. Nah, maksudnya mengisahkan dunia itu adalah apa? Saudara harus bisa membebaskan orang yang terbelenggu. Lewat hidup Anda, orang-orang yang terikat itu akhirnya terlepaskan. Sekalipun belum bisa terlepaskan, paling enggak saudara membawa kelegaan bagi mereka. Dan yang kedua, mencelikan hati mereka. Mencelikan hati mereka artinya apa? Selama ini mungkin mereka tertutup
Mereka nggak tahu kalau yang mereka perbuat itu salah, yang mereka perbuat itu dosa, saudara. Karena melalui hidup saudara dan saya, kehidupan mereka itu terbuka akhirnya. Oh iya, aku sadar, aku salah ini ya enggak. Thank you ya bro, thank you ya sis. Gara-gara lu nih, aku sekarang sadar, selama ini gue salah. Nah, itu siapa saudara? Roh Kudus, lewat siapa? Lewat saudara dan saya, saudara. Ya, dan jemaat seperti yang diberkati Tuhan. Kemudian mencelikkan mata mereka yang buta. Menjelikan mereka mata yang buta, artinya apa? Memberi paradigma yang baru kepada mereka. Sehingga orang bilang seperti ini, oh ternyata pendapatku salah selama ini. Yang benar itu benar apa yang dikatakan dia. Nah, nanti maksud saya ya. Ya, kemudian membuktikan pada mereka bahwa mereka itu berharga di mata Tuhan. Lewat siapa? Lewat saudara dan saya, saudara. Kita membuktikan pada mereka bahwa lu itu sebenarnya berharga. Masa lalumu yang kelam itu tidak mengurangi nilaimu di hadapan Tuhan. Mungkin masa lalumu yang kelam itu mengurangi nilaimu di orang-orang di sekitar kamu. Orang-orang lain mungkin nggak nganggep kamu udah. Kamu dianggap sampah, saudara. Tapi lewat kehidupan kamu, lewat Roh Kudus di hadapan kamu, di dalam kamu, kamu tunjukkan pada mereka bahwa sebenarnya masa lalu mereka tidak mengurangi nilai mereka di hadapan Tuhan. Katakan pada mereka bahwa kamu itu berharga di mata Tuhan. Paham smart people yang saya maksud, ya. Kemudian, yang terakhir, mengembalikan mereka pada jalan yang benar, saudara. Ya. Mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Lewat siapa? Ya lewat saudara dan saya. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Ya, ini loh hidup berguna tuh seperti gini. Call for more itu bukan berarti saudara itu akan mimpin KKR 8.000 orang. Anda akan khotbah di depan 10.000 orang. Itu memang boleh-boleh saja. Tapi yang paling simpel, yang paling berdampak kalau saudara itu bisa menjadi berguna di circle-mu, saudara. Di circle-mu itu kamu bisa menjadi berguna itu jauh lebih wow. Ya. Kemudian yang terakhir itu adalah apa? Mengembalikan mereka pada jalan yang benar. Ya. Jadi melalui kita, saudara, orang itu yang tadinya nggak benar, kembali kepada jalan yang benar. Thank you ya bro, sudah nasihati aku. Kamu sudah tunjukkan kepada aku jalan yang benar. Kamu sudah tunjukkan kepada aku yang mestinya harus aku kerjakan. Sudah kamu tunjukkan kepada aku, terima kasih. Nah, itu kan berarti kita berguna, saudara. Ya, kita berguna. Dengan pengaruh kita, ya, dengan pengaruh kita menjadi agen perubahan, saudara. Kita menjadi agen perubahan. Jadi orang yang berguna adalah mereka yang punya pengaruh, saudara. Ya, sekali lagi saya ulangi. Orang yang berguna adalah orang yang punya pengaruh tanpa harus menjadi pemimpin. Ya, sekali lagi saya ulangi, jemaat smart people yang diberkati Tuhan. Jadi orang yang berguna adalah mereka yang punya pengaruh tanpa harus pemimpin, tanpa harus menjadi pemimpin, tapi memimpin orang lain menuju pada perubahan yang radikal yang mengarahkan mereka kepada Tuhan kita. Ini yang namanya servant leadership. Pelayanan kepemimpinan. Anda memimpin orang nggak perlu harus menjadi pemimpin, saudara. Ya, karena ada banyak di dunia ini mereka punya status pemimpin, tapi sebenarnya nggak bisa memimpin orang. Lah berguna itu berarti saudara bisa memimpin orang tanpa harus saudara jadi pemimpin. Artinya apa? Saudara bisa menjadi role model. Saudara bisa menjadi teladan tanpa harus jabatan seorang pemimpin. Tapi lewat hidup Anda, lewat gaya hidup Anda memimpin orang kepada jalan-jalan yang benar. Ya. Nah, itu sebabnya jemaat smart people yang diberkati Tuhan, di samping kita berguna, itu kita harus ngapain lagi, saudara? Ya.
Samping kita berguna itu, terus ngapain? Kita bergunanya seperti apa? Ya, bergunanya seperti apa? Ya, berguna itu berarti saudara itu maksudnya ada orang lain yang diuntungkan lewat kehidupan kita. Ya, kemudian berguna yang lain saudara adalah saudara dan saya menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Nah, ini penting. Ya, menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Ya, mencari orang yang berpotensi, mencari orang yang bertalenta, mencari orang yang pinter, itu banyak. Tapi mencari orang yang bisa dipercaya, itu sulit. Ya. Itu sebabnya saudara dan saya harus bisa menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Siapa di sini yang percaya Tuhan Yesus? Otomatis semua kita akan angkat tangan dan berkata, aku percaya Tuhan Yesus. Kita semua akan mengatakan, aku percaya sama Tuhan Yesus. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya, Tuhan Yesus percaya nggak sama kita? Nah, itu penting. Tuhan Yesus percaya nggak sama kita? Coba lihat ayatnya, saudara. Ya, Yohanes 2 ayat 24. Ya, Yohanes 2 ayat 24 dikatakan demikian. Yohanes 2 ayat 24, tetapi Yesus sendiri, nah, Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Saudara, jemaat Smart People yang diberkati Tuhan, kita nggak akan percaya sama orang lain ketika kita tahu negatifnya mereka. Ya, waktu orang itu pinjam kita uang, ya, waktu orang itu pinjam kita uang, kita pinjam pertama, kita kasih 1 juta, kemudian dia bilang, aku pinjam lagi ya, pinjam lagi 1 juta, nanti tak kembaliin double sekaligus 2 juta, tak kembaliin. Tapi orang itu nggak ngembaliin, saudara, sampai berkali-kali nggak mengembaliin. Akhirnya kita yang tadinya percaya, mulai kita nggak percaya lagi sama dia. Terus orang bilang seperti gini, loh, dia minjem uang kok nggak mau kasihin sih, kenapa sih? Dia minjem uang kok nggak mau kasih, kenapa? Terus kamu akan bilang seperti gini, aku udah tahu dia sebenarnya. Nah, sama dengan Yesus. Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka, karena ia tahu mereka, saudara. Ya, nah itu sebabnya jemaat Smart People yang diberkati Tuhan. Ya, ini simple aja, saudara, simple aja. Kita nggak usah muluk-muluk. Jadilah menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Ya, bukan padatnya pelayanan, ya, bukan kita memiliki posisi strategis di gereja, maka kita akan menjadi orang yang berotoritas. Enggak seperti itu. Enggak selamanya seperti itu. Kita lihat sama-sama. Kita lihat sama-sama. Siapa di sini bisa pegang rahasia? Hah? Yang bisa pegang rahasia siapa? Enggak semua orang bisa pegang rahasia. Enggak semua orang bisa pegang rahasia. Hanya mereka yang bisa dipercaya yang bisa pegang rahasia. Sahabat-sahabat Smart People yang diberkati Tuhan. Ya, ketika kita berteman dengan seseorang, kita bersahabat dengan seseorang, waktu kita bersahabat, kita nggak segan-segan. Kita nggak segan-segan memberitahukan rahasia kita kepada mereka. Kita nggak segan-segan memberitahukan sisi dalam hidup kita kepada mereka. Tetapi ketika kita konflik dengan orang tersebut, kita konflik dengan sahabat kita itu tadi, kita bersitegang, kita sakit hati dengan orang itu, masihkah kita bisa menyimpan rahasianya mereka? Belum tentu, saudara. Banyak orang tidak mengatakan mereka itu bisa dipercaya ketika mereka sedang baik-baik saja. Tapi ketika kita mengalami konflik, seringkali kita sulit untuk bisa pegang rahasia. Kita lihat sama-sama 1 Korintus 4 ayat 1. 1 Korintus 4 ayat 1. 1 Korintus 4 ayat 1 dikatakan, demikianlah hendaknya orang memandang kami. Dengan baik-baik. Orang memandang kami, artinya orang di sekitar kamu ngelihat kamu. Ya. Sebagai hamba-hamba Kristus
yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Dengar baik-baik, saudara. Kalau saudara punya rahasia, berarti Tuhan juga punya rahasia. Ya, berarti Tuhan juga punya rahasia. Nah, rahasianya Tuhan, itu hanya Tuhan berikan kepada mereka yang bisa dipercaya. Ya, jadi rahasianya Tuhan itu hanya dipercayakan kepada mereka yang bisa dipercaya. Jemaat Smart People yang diberkati Tuhan. Ya, coba katakan pada kanan kirimu. Tanya pada kanan kirimu. Selama ini aku ini sudah bisa dipercaya apa belum? Coba kamu tanya sama teman-temanmu kanan kirimu yang bisa menyaksikan acara ini. Tanya sama mereka. Aku mau tanya jujur sama kamu. Aku sebenarnya selama ini bisa kamu percaya nggak sih? Nah, saudara. Saudara berkati Tuhan. Dipercaya dalam hal apa? Dipercaya dalam hal apa? Dipercaya dalam hal pikiran, perkataan, dan perbuatan, saudara. Sebab terlalu banyak orang, banyak alasan. Banyak orang itu terlalu banyak alasan. Orang yang terlalu banyak alasan, orang yang selalu banyak berdalih, akan sulit diberi tanggung jawab, akan sulit diberi kepercayaan, saudara. Nah, orang yang berguna tadi, saudara, orang yang berguna itu adalah orang yang bisa dipercaya. Nah, kalau mulutmu bisa dipercaya, pikiran, perkataanmu, dan perbuatanmu bisa dipercaya, waktu orang itu bisa percaya sama kamu, makanya apa saja yang kamu katakan, itu orang bisa percaya. Ya. Kalau orang itu bisa percaya sama kamu, saudara, kamu ngomong Yesus sama mereka, itu mereka bisa percaya. Artinya apa? Sebelum orang itu percaya sama Tuhan Yesus, lebih dahulu tuh orang harus bisa percaya kepada saudara dan saya. Kalau saudara dan saya nggak bisa dipercaya, saudara, sulit kita ngomong tentang Yesus pada mereka. Hah? Gimana aku mau percaya sama kamu? Orang kamu aja kelakuannya kayak gitu. Hah? Gimana aku mau percaya sama kamu? Kalau orang kamu utang aja nggak pernah bayar kok. Nanti kalau aku ikut Yesus, nanti aku jadi kayak kamu. Bener nggak? Bener nggak sahabat-sahabat Smart People yang diberkati Tuhan? Ya, menjadi pribadi yang bisa dipercaya jauh lebih sulit. Jauh lebih sulit. Tapi, tadi saya katakan di awal, Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Otoritas kita punya. Otoritas dari Roh Kudus itulah modal utama kita untuk menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Ya. Saudara harus ingat, seringkali Tuhan tidak kabulkan permintaan kita bukan karena kita kurang percaya. Ya, tapi karena kitanya memang belum bisa dipercaya, saudara. Sekali lagi saya ulangi. Seringkali Tuhan tidak kabulkan permintaan kita bukan karena kita itu kurang percaya, tetapi karena kitanya memang belum bisa dipercaya. Doamu didengar sama Tuhan. Dijawab sama Tuhan. Jawaban doa kan ada 3. Tunggu, nanti, atau ya. Ya. Sampai Tuhan bilang tunggu, berarti ada sesuatu yang harus kita benahi dulu sebelum kita menerima jawaban doa. Ya. Kalau tidak, itu sama sekali berarti permintaan kita itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ada satu hal, Tuhan itu seringkali tidak kabulkan permintaan kita bukan karena kita kurang percaya, tapi memang karena saudara dan saya belum bisa dipercaya. Ya, Anda punya anak umur 13 tahun, ya enggak? Anda sanggup belikan dia mobil, tapi emang udah waktunya dia beli mobil? Belum waktunya. 13 tahun itu belum waktunya dia bawa mobil. Begitu juga saudara, kadang-kadang Tuhan bilangin, kamu tuh belum waktunya. Belum waktunya karena apa? Kamu belum bisa dipercaya. Ya. Nah, ciri-ciri orang yang percaya sama Tuhan, nggak cukup dia bisa ke gereja 7 kali dalam seminggu, nggak cukup dia pelayanan, tapi ciri-ciri yang orang bisa dipercaya adalah apa? Orang itu bisa diterima oleh orang lain.
dia bisa diterima oleh masyarakat umum khususnya. Jadi orang ini nggak aneh. Tahu nggak? Banyak orang percaya Tuhan tapi ujung-ujungnya jadi aneh. Ketika aneh, orang nggak bisa terima kita. Nah, orang kalau sudah nggak bisa terima kita, sulit kita masukkan Yesus ke dalam mereka. Ya. Nah, alangkah kerinduan saya, alangkah baiknya orang-orang di sekitar kita yang belum percaya Yesus, mereka melihat kita sebagai orang-orang yang dapat dipercayai rahasianya Tuhan. Ya, jadi orang-orang itu lihat kita itu berguna. Bergunanya apa? Mereka melihat kita itu sebagai orang-orang yang bisa dipercayai pemegang rahasia Tuhan. The secret things of God, saudara. Ya. Nah, jemaat Smart People yang diberkati Tuhan. Dikatakan seperti gini dalam Lukas 10 ayat yang kedua. Lukas 10 ayat yang kedua dikatakan seperti gini. Lukas 10 ayat yang kedua. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Saudara, coba doa kita rubah. Yang tadinya kita minta jiwa-jiwa kepada Tuhan, doanya sekarang dirubah. Ya, jangan minta Tuhan kirimkan jiwa-jiwa, tapi minta sama Tuhan agar Tuhan mengirimkan kita kepada jiwa-jiwa. Mana ayatnya? Ya ini tadi. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja. Ya, coba sekarang doanya diganti. Nggak minta lagi jiwa-jiwa, tapi minta sama Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku kepada jiwa-jiwa. Supaya aku bisa menggenapi sabdamu yang mulia. Ya, mengirimkan itu berarti mengutus. Amin. Mengirimkan itu berarti mengutus, berarti harus ada yang namanya kriteria. Ya, harus ada yang namanya kriteria. Karena seorang penyembah atau seorang yang diutus, dikirim, harus orang yang bisa dipercaya. Orang yang diutus adalah orang yang bisa dipercaya. Kamu suruh orang nagih. Yang kamu suruh orang nagih itu pasti orang yang bisa kamu percaya. Ya, orang yang bisa kamu percaya. Kalau orang yang nggak bisa kamu percaya, masa kamu suruh nagih? Jumlah tagihannya besar. Wah, saudara kan bisa dirugikan. Untuk tugas yang penting, untuk call for more, saudara. Untuk dipanggil melakukan sesuatu yang lebih, itu dibutuhkan orang yang bisa dipercaya. Bukan cuma butuh orang yang berpotensi. Bukan cuma butuh orang yang bertalenta. Buat apa bertalenta? Buat apa berpotensi? Tapi kalau nggak bisa dipercaya, buat apa? Ayo, saya mau tanya. Buat apa sekarang, saudara? Punya talenta banyak, punya potensi banyak, punya karunia banyak. Tapi kalau sehari-harinya, lewat pikiran, lewat perkataan dan perbuatannya, nggak usah perbuatan, perkataannya aja nggak bisa dipercaya. Ya, orang Jawa bilang, isuk tempe, sore dele. Omongannya berubah-ubah. Sekarang pun dia punya gelar yang begitu banyak. Orang nggak akan percaya. Ya. Alangkah baiknya jika orang di sekitar kita yang belum percaya sama Tuhan Yesus, mereka melihat kita itu sebagai orang-orang yang dapat dipercayai, orang pemegang rahasia kerajaan Allah. Sehingga mereka yang membutuhkan jawaban, mereka yang membutuhkan teladan hidup dan pertanyaan, mereka dapat menjumpainya lewat kita. Kita yang akan menginsafkan mereka. Mereka bilang seperti gini, sis, bro, aku mau tanya, apa sih rahasia hidup bisa bahagia? Apa sih rahasianya hidup bisa bahagia? Apa sih rahasianya bisnismu bisa berhasil? Aku lihat tuh tempatmu sepi aja, warungmu tuh sepi, tapi kamu kelihatannya berhasil. Ada apa? Rahasianya apa? Apa rahasia rumah tanggamu tuh bisa bahagia? Padahal ada banyak rumah tangga yang gagal, tapi aku lihat rumah tanggamu kok bahagia. Please kasih tahu rahasianya apa?
Nah, saudara, kalau Anda ada orang memberitahukan rahasia kepada Anda nggak boleh memberitahukan kepada orang lain. Tapi kalau Tuhan memberitahukan rahasianya kepada saudara dan saya, saudara harus kasih tahu rahasia Tuhan itu kepada orang lain. Sehingga mereka juga bisa merasakan siapa Tuhan sebenarnya. Apa sih rahasianya hidupmu bahagia? Setiap minggu yang khotbah di gerejamu, saudara. Yang khotbah di gerejamu, mereka yang khotbah, hamba-hamba Tuhan yang khotbah, setiap minggu mereka dibekali, mereka menyingkapkan hal yang tersembunyi di dalam firman Tuhan. Sehingga saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan setiap minggu, saudara dibukakan rahasia Tuhan. Dibukakan rahasia Tuhan. Lalu apa? Waktu Anda sudah dibukakan, Anda aplikasikan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Anda lakukan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Sehingga orang bisa melihat caramu menyelesaikan masalah tidak seperti cara orang dunia menyelesaikan masalah. Caramu menggunakan menyelesaikan masalah, kamu gunakan dengan caranya Tuhan. Lewat apa? Lewat firman yang kamu dengar setiap minggu di gereja, saudara. Sehingga kamu bisa menjadi orang yang bisa memegang rahasia, kamu yang punya rahasianya Tuhan. Waktu orang tanya, hidupmu bisa bahagia apa sih? Lah kamu kasih tahu sama mereka. Kan kamu sudah terima dari Tuhan. Rahasianya bisnismu bisa berhasil apa? Kasih tahu sama mereka. Ya, rumah tanggamu bisa berhasil karena apa? Kalau aku udah gak kuat sama suamiku, aku udah gak kuat sama istriku, aku mau cerai. Tapi kalau aku lihat kamu kok bahagia aja sama pasangan. Nah, rahasianya apa? Saudara harus kasih tahu sama mereka. Paham maksud saya? Ya, saudara harus bisa kasih tahu sama mereka. Ya, sehingga orang datang pada saudara dan saya sebagai orang yang mempunyai jawaban. Lah, orang yang punya jawaban nggak harus pendeta, nggak harus evangelis, nggak harus dokter, nggak harus STH, nggak harus MTH. Orang yang bisa dipercaya. Amin. Ya, sebentar lagi saya akan selesai. Ya. Dan saya rindu orang-orang di sekitar kita memandang kita tuh kayak gitu loh. Orang yang belum kenal Yesus tuh melihat kita tuh kayak gitu. Setiap hari Minggu saudara dibekali dengan rahasia Tuhan. Setiap minggu kita dibukakan rahasia Tuhan. Setiap minggu kita dititipi rahasianya Tuhan. Bukan untuk kita simpan sendiri. Saya ulangi. Tapi bagikan kepada mereka yang hidupnya terbelenggu. Bagikan kepada mereka yang matanya buta. Bagikan kepada mereka yang jalannya salah. Bagikan kepada mereka yang terikat. Kasih tahu rahasianya Tuhan kepada mereka. Supaya mereka bisa merasakan keselamatan seperti saudara dan saya terima. Ya. Sehingga setiap kita dibagikan, disingkapkan tentang rahasia kerajaan Allah. Hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang terselubung. Mereka melihat kita. Coba lihat Matius 5 ayat yang ke-16. Matius 5 ayat yang ke-16. Matius 5 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Ya. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dengar baik-baik, tujuan saudara dan saya berbuat baik, tujuan saudara dan saya bisa dipercaya, tujuannya apa? Supaya orang-orang itu bisa melihat kalau saudara dan saya itu berguna, kalau saudara dan saya bisa dipercaya. Kemudian mereka akan memuliakan Bapa yang di surga. Ngerti maksud saya, saudara? Ya, terangmu bercahaya. Kenapa kita terang, kita bercahaya? Karena sudah ada Roh Kudus di dalam kita. Makanya hidup kita itu bercahaya. Ya, supaya mereka bukan melihat cahaya kita, bukan melihat sinar dalam hidup kita, supaya mereka melihat perbuatan kita. Perbuatan baik. Perbuatan baik itu perbuatan apa? Perbuatan yang berguna dan perbuatan yang bisa dipercaya. Ya. Jemaat smart people yang diberkati Tuhan. Yang mana semua itu membuat kita berbeda dengan orang lain. Berguna dan bisa dipercaya, membuat kamu itu punya titik yang berbeda. Ya, sehingga saudara dan saya itu menjadi berbeda dengan orang lain. Sehingga mereka bertanya pada kita. Mereka akan tanya sama kita, gimana sih caranya kamu bisa mengenang atas masalah? Nah, kamu sudah tahu rahasianya, kasih tahu sama mereka. Saya tahu masalahmu berat, tapi bagaimana caranya kamu bisa menang? Nah, rahasianya apa? Kasih tahu sama mereka. Itu namanya kamu jadi saksi. Nah, amin.
Jadilah saksiku, saudara. Jadi saksi kalau kamu sudah terima rahasia Tuhan. Kasih tahu sama mereka bahwa kamu itu menang karena Tuhan. Saya tahu zaman sekarang banyak pernikahan yang sulit. Tapi bagaimana caranya kalian itu bisa tetap harmonis. Nah, kalau saudara sudah dibekali dengan rahasia Tuhan, kasih tahu mereka yang tanya gitu sama saudara. Ya, saya tahu zaman sekarang banyak bisnis usaha yang tutup, pekerjaan yang sulit dipertahankan. Tapi bagaimana kamu bisa mengatasi itu semua? Ya, kasih tahu sama mereka, ketika mereka terima apa yang saudara kasih tahu, terus mereka lakukan, mereka mengalami pemulihan, baru di situ Anda menjadi pribadi yang berguna. Berguna itu bukan cuma sekedar bagi-bagi duit, saudara. Berguna itu adalah bagi-bagi firman, bagi-bagi rahasia Tuhan kepada mereka. Ya. Dan akhirnya akan ada banyak orang datang pada kita. Loh, ini luar biasa. Akan ada banyak orang datang pada kita dan kita harus membagikan semua rahasia Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, setelah itu apa saudara? Kita lihat tadi kan 1 Korintus 4 ayat 1. Sekarang sambungannya ayat yang kedua. Ya. Coba tolong dibuka ayat yang kedua. Ya. Dibuka ayat yang kedua, dikatakan demikian, ayat yang kedua. 1 Korintus 4 ayat yang kedua. Yang akhirnya, loh dengar baik-baik. Yang akhirnya itu berarti apa? Sudah mentok. Mentok sudah nggak ada lagi, saudara. Ya. Akhirnya, saudara. Akhirnya itu apa? Akhirnya itu adalah apa? Sesuatu yang nggak mau kamu lakukan, akhirnya kamu lakukan aja. Ya wes lah. Aku baik. Nah, itu berarti akhirnya. Yang akhirnya dituntut dari mereka, dari pelayan-pelayan. Pelayan-pelayan itu siapa? Saudara dan saya. Yang demikian ialah bahwa mereka ternyata bisa dipercaya. Nah, aku nggak nyangka orang kayak kamu itu ternyata kamu itu bisa dipercaya. Nah, kenapa ternyata? Ternyata itu berarti apa? Tadinya tidak nyata, sekarang jadi nyata. Makanya namanya ternyata. Dulu aku nganggep kamu itu kayaknya kamu nggak bisa dipercaya. Kamu sulit dipercaya. Hidupmu itu sulit. Tapi ternyata kamu itu setelah aku deket dengan kamu, aku bicara sama kamu, aku ngobrol sama kamu, aku bergaul sama kamu, ternyata kamu itu bisa dipercaya. Yang kamu perkatakan sama aku itu ternyata sudah kamu kerjakan semua. Ya, ternyata yang semua kamu omongin ke aku tuh sudah kamu alami, sudah terjadi dalam hidupmu. Kamu tuh bisa dipercaya. Sorry ya, selama ini aku nganggap kamu nggak bisa dipercaya. Ternyata kamu bisa dipercaya. Nah, kalau orang sudah bisa percaya sama kamu, gampang kamu ngomong tentang kasih Yesus. Tapi kalau hidupmu aja jadi batu sandungan bagi orang lain, sulit untuk ngomong soal Yesus. Jangankan omong soal Yesus. Kalau saudara dan saya jadi batu sandungan, kita mau utang 10.000 aja orang nggak percaya. Ya. Maksudnya sini adalah apa? Saudara harus bisa jadi pribadi yang bisa dipercaya. Kalau saudara bisa jadi pribadi yang bisa dipercaya, sangat mudah beritakan kebaikan Tuhan Yesus. Yang paling penting, seperti tadi, saudara harus bisa jadi saksi. Ya, jadi saksi. Gimana caranya jadi saksi, Pak? Ya, saudara harus bisa terima rahasia Tuhan dan saudara lakukan setiap hari rahasia Tuhan. Ya, kamu lakukan bukan cuma untuk komunitasmu aja. Kamu lakukan bukan cuma untuk keluargamu aja. Kamu lakukan itu semua supaya orang di sekitar kita itu bisa lihat. Nah, ini benar ya. Itu jemaat smart people, orang yang ternyata semua itu bisa dipercaya. Hah? Meskipun orangnya kayaknya sederhana, tapi mereka bisa dipercaya. Pada waktu kamu bisa dipercaya, surga diuntungkan. Ya, Tuhan Yesus yang sangat diuntungkan. Oleh sebab itu, jemaat smart people yang diberkati Tuhan, Anda dipanggil Tuhan lebih. Salah satunya adalah apa? Untuk menjadi pribadi yang berfungsi, bukan bergengsi. Anda dipanggil Tuhan untuk melakukan hal lebih itu adalah apa? Yaitu saudara menjadi pribadi yang berguna. Menjadi pribadi yang bermanfaat. Menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Ketika Anda berguna, bermanfaat, dan bisa dipercaya, nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Allah yang sempurna.
Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, selama sore ini, di 50 menit ke depan kami sudah belajar tentang isi hati Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah setiap kami adalah menjadi pribadi yang berguna, pribadi yang berfungsi, dan pribadi yang bisa dipercaya. Semuanya itu bisa kami lakukan, bisa terjadi dalam hidup kami, kalau Roh Kudus dominan dalam hidup kami. Bukan kemampuan kami yang dominan, bukan skill kami yang dominan, bukan jam terbang kami yang dominan, bukan gelar kami yang dominan, tetapi Roh Allah yang dominan atas hidup kami. Itulah yang membuat kami bisa menjadi berguna dan dipercaya. Berkati setiap jemaat Smart People yang sore ini bisa menangkap siaran ini. Siapapun yang bisa melihat siaran ini, Tuhan berkati mereka. Tunjukkan kepada mereka bahwa setiap kami berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Berkati gerejamu ini Tuhan. Terpuji namamu Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi